Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mute semua dulu, didengar aja dulu, di mute. Oke, hari ini saya akan jelasin mengenai mikrotik. Kalau sebelumnya kan mungkin kalian juga udah ada yang paham, tapi ada yang belum juga, ada yang belum paham juga. Di sini saya jelasin mungkin langsung ke Winbox-nya aja, karena kan untuk alat sendiri ya alatnya contohnya seperti ini. Kan untuk apa? Ini mikrotik 941. Jadi nanti kalian juga bisa lihat. Nah, kalau ini yang 951 nih, versi 951. Nah, tapi di sini yang paling penting untuk di Winbox-nya ya, nih saya share screen dulu bentar. Ini di Winbox ini, jadi ini kan ada MAC address ya, MAC address ini untuk IP. Jadi IP alamatnya seperti ini nih contohnya. Ini kan ada nih di belakang ini. Ini ada apa MAC address. Jadi alamat daripada alat ini sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau lihat, misalkan ada banyak nih kalau di lab kan, jadi gini, kalau di lab itu kan berarti kan dia dari switch ya, dari switch itu makanya kenapa kalau kalian tuh bisa ketika terhubung, ketika praktek itu bisa saling masuk ke jaringan lain itu karena dia kelihatan MAC address-nya. Jadi kalian dari MAC address itu bisa masuk ke mikrotik punya teman kamu. Tapi dalam satu jalur ya. Kalau enggak dalam satu jalur itu enggak akan bisa nanti. Nah, itu yang pertama. Jadi makanya ketika kita mau praktek Winbox mikrotik ini sendiri dari Winbox, kita harus klik MAC address-nya karena alamatnya. Nah, di situ habis connect habis itu. Oke. Nah, di sini. Ini jaringan. Jadi kayak kemarin ya. Kalau sebelumnya kan kita atur di bukan IP sistem reset konfigurasi. Jadi kalau kalian praktek itu kan berarti kalian reset semua ya, keep user, lalu no default sama do not backup. Jadi di sini juga bisa backup jaringan kalian. Nah, ini kita reset konfigurasi. Cap modenya jangan ya, cap modenya nggak usah di checklist. Nah, itu berarti kan ketika udah di reset dia dari nol lagi, nanti pas terhubung ke Winbox itu 000. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, interface nih di sini kamu bisa lihat. Nah, ini ada Ether 1, ini yang tersambung di sini ada Ether 1, Ether 2 sini sama WLAN. WLAN di sini kan berarti kamu lihat ada yang WLAN yang nggak ada kayak 750 itu WLAN-nya nggak ada, berarti cuman hanya bisa router konfigurasi kayak semacam switch doang. Jadi dia bisa nge-LAN doang. Nggak bisa membuat untuk hotspot ya. Kalau di sini ada. Jadi ketika kalian berarti di sini udah bisa terlihat nih yang aktif nih Ether 1, Ether 2. Sebentar. Ada yang masuk lagi enggak? Oh, enggak ada. Oke. Lanjut lagi. Oke. Lanjutnya WLAN. WLAN ini hotspot nih. Ini kan kita belum sampai hotspot ya. Nah, di hotspot ini oke, sebelumnya kamu harus pegang catatan ya. Kalau bisa catatan di buku, maksudnya sambil saya jelasin, kamu sambil catat yang penting-penting aja, misalkan IP. Kemana dulu nih pertama nih IP, terus address. Nah, gitu jadinya. Sambil buku pegang catatan kalau bisa. Karena kalau misalkan kalian nggak pegang catatan, saya yakin next pertemuan kita praktek nih langsung ya kalian nggak ada catatan sama aja. Saya kasih tugas kemarin juga banyak yang ngerjain kan. Oke, lanjut. Di WLAN ini di general di wireless ini kita ganti. Tadinya kan ini awalnya station doang. Kita ganti AP bridge. AP bridge itu access point bridge ya. Jadi ini bertindak sebagai access point. Nah, misalkan di sini access tadinya apa? Kita ganti berarti di sini Al-Kautsar nih, misalkan Al-Kautsar TKJ gitu, kita ganti Al-Kautsar TKJ. Nah, ini kita ganti, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, itu nanti akan muncul jaringan WiFi di HP kalian atau di hotspot yang tersambung gitu.
Oke, lanjut lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke IP address. Ya, IP address. Nah, sebelumnya di sini kan kemarin udah saya jelasin ya. Jadi jelasinnya sebentar, saya buka Word dulu. Word. Meter 1, ini 192, 168. Ini 0 titik nomor absen. Sebentar ya, ini sambil saya cek dulu. Saya lagi nulis di Word dulu sebentar. Meter 2, berarti ini nomor absen titik 1. Oke, saya ganti share screen-nya ke Word dulu. Nah, nih di sini ya, di sini jadi nanti ini IP gateway 192.168 nih. Kalau di sini kebetulan 0.254. Nah, kalau di lab kita Alkausar itu 25.1. Berarti kalau misalnya 25.1 ini 25.1, ini 25, ini 1. Nah, berarti yang penting itu berarti 25-nya atau kalau di sini 0-nya. Nah, makanya di sini 0.254. Nah, Ether 1 kita rubah nih, berarti ini 192.168.0. Nah, 0-nya ini dipakai berarti 0 titik nomor absen. Misalkan nomor absen kalian misalkan berapa? 2 berarti dikali 5 aja. Berarti kalau 1 itu kan berarti dari 6 sampai 10. Nah, berarti 2 itu 11 sampai 15. Berarti kita pakai dari 11 sampai 15. Misalkan berapa? Nomor absennya berarti kita pakai misalkan 0.11. 0.11. Nah, berarti ini yang keduanya ini kita pakai 11.1. Nah, ini pakai jangan lupa slash 24. Bawah atasnya juga sama slash 24. Ya, kelihatan ini ya. Tuh, ya. Jadi ini. Nah, terus lalu misalkan apa di sini WLAN. WLAN-nya ini 192.168, ini 100.1 misalkan. Kita bikin slash 24. Nah, kita sekarang bikin seperti ini. Nah, kita buka lagi ke ini. Nah, kalau di sini berarti kan nih Ether 1 kita buat 0.206. Saya jauh nih 206/24. Jangan lupa pakai slash ya. Kalau nggak pakai slash, berarti networknya di sini nanti akan ngikutin 206 juga. Jadi kalau kalian pakai slash, ini dia otomatis network ini akan berubah jadi 0. Kalau network itu 0 ya. Kalau broadcast itu 255. Nah, berarti udah kita apply. Oke, lalu yang kedua ini kita atur nih 206.1. Nah, berarti kan kembali kayak tadi ya, tadi 11.1. Kalau tadi kan 0.11. Nah, ini ether 2 jangan lupa nih slash 24. Nah, apply oke. Nah, WLAN-nya juga sama nih, WLAN kita bikin 200 atau 100/1 kita bikin. Nah, apply oke. Nah, setelah itu kemana Pak? Setelah itu ke IP root ya, IP routers nih, IP routers. Ini untuk apa? Ini untuk gateway ya, internet gateway. Nah, internet gateway ini untuk sambungan. Jadi kalau misalnya kalian mau nyambung internetnya harus ada internet gateway-nya. Jadi supaya nyambung ke mikrotik. Ya. Oke ya. Dari dari sini 0.254. Jadi kamu bisa lihat sini. Nah, ini ya. Jadi DC address-nya nggak usah diapa-apain ya. Jadi yang dirubah itu gateway-nya aja. Jadi gateway 192.168.0.254. Nah, setelah itu kalian apply lalu oke ya. Nah, setelah itu kan berarti ini udah, kalau udah reachable berarti ini udah berhasil. Nah, ini WLAN masih unreachable. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP apa? IP firewall masuknya. Nah, kita NAT. Nah, NAT ini kenapa ini udah banyak ya? Udah banyak karena saya udah menggunakan hotspot. Ini abaikan aja. Jadi ini kita menggunakan
Masquerade SRC. Nah, ini 15. Nah, jadi di sini nanti kita bikin di generalnya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya Masquerade. Nah, berarti ada apply lalu oke. Ini untuk membuka jaringan privat ke publik ya. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke IP DNS. Apa itu DNS? DNS itu merubah IP address ya, IP address angka ke apa? Ke web ya. Jadi kan itu domain name server. Jadi ke web. Web itu web. Misalkan apa Google, berarti dari 8.8.8 berubah ke Google, google.com. Nah, itu ya. Nih, ini di sini saya terapin 27.123.220.220. Atau kalau misalnya di kalian boleh juga menggunakan IP gateway misalnya berapa 192.168.25.1 atau berapa itu silakan. Atau kalau emang sekolah punya web sendiri pakai DNS web sekolah gitu loh. Jadi nanti nyambungnya ke sekolah. Nih apply, jangan lupa di checklist kalau remake berikutnya selalu oke ya. Oke. Udah setelah itu kita masuk ke IP Network and Sharing Center. Nah, ini kita stop share dulu. Ini kita masuk ke IP-nya dulu. Sebentar, saya cek, cross check. Ini udah ada. Oke, ini saya share screen lagi. Ya, jadi ini kita buka Network and Sharing Center, lalu kita masuk ke ini ya, IP LAN. Ini LAN ini. Jadi Winbox itu merupakan server. Jadi ini untuk yang LAN sendiri di sini ini kita rubah properties ya, kita klik. Jadi ini yang terhubung ini kita klik kanan properties ya. Properties lalu kita pilih nah IPv4 properties. Nah, ini ya. Tadi yang sesuai di saya buat ini 206.1. Ini Ether 2 ya, Ether 2 Mikrotik tadi ya, Winbox tadi ini 206.1. Nah, berarti ini IP-nya 206.2. Sampai berapa? Sampai bebas sampai 255. Nah, tapi asal jangan ada yang sama. Kalau kalian misalkan nyambungin ke yang lain tuh jangan ada yang sama. Nah, itu habis itu klik OK, itu akan langsung terhubung ke internet. Nah, itu penyambungan untuk internet. Jadi di sini langsung keluar misalkan apa network 23 atau berapa. Ya. Ya, itu diantaranya. Jadi nggak apa-apa nih untuk Winbox penjelasan Winbox-nya ini hanya sebentar, tapi di sini yang penting kalian ingat. Jadi intinya, bentar. Oke, intinya yang pertama kita buka interface apa yang terhubung ya, apa yang terhubung. Nanti kalau misalkan Ether 1, jadi nanti di sini ya, misalkan nih, ini kan ada beberapa port nih ya. Berarti kalau di sini nih tulisannya nih port 1 dari sini nih, di sini port 1 ini masuk ke jaringan internet ya. Jadi dari internet dari pusatnya masuk ke port 1. Nah, lalu bentar nih. Yang masuk ke port 1 nih. Lalu yang port 2 ini untuk LAN. LAN ini berarti ini Ether 1, ini Ether 2. Nah, Ether 2 ini nanti yang akan kita gunakan. Makanya tadi kan kita pakai Ether 2. Nah, karena kita nyambungin ke LAN gitu. Nanti kalau Ether 3 samping lagi atau kalian mau memperbanyak lagi ke switch atau yang lainnya ini bisa. Jadi nanti ini ada banyak penyambungannya gitu. Jadi kalau untuk mikrotik itu sebenarnya ya mudah-mudahnya karena kita menggunakan CLI ya, Command Line Interface. Menggunakan GUI bukan CLI. Kalau GUI sendiri kan berarti itu di situ grafik ya, enak kita lihatnya. Oke, lanjut lagi.
Jadi tadi masuk ke interface, lalu habis itu IP address jangan lupa 0 titik atau mungkin, jadi intinya kalau misalnya 25 di Alkostar 25 berarti 25.1 atau mungkin berapa 25 titik nomor absen kalian /24, terus di sini nomor absen kalian titik 1. Nah, baru di situ nyambungin yang lain lagi, WLAN dan lain-lain. Terus habis itu IP apa? Ke root ya, IP root pasang nih tanda plus, ya tanda plus ini gateway-nya. Di gateway-nya kasih yang tadi, gateway-nya sesuai dengan tempat wilayah kalian. Misalkan kalau di sini saya lagi wilayah di sini 0.254. Nah, itu udah nyambung. Habis itu kita ke firewall. Nih kalau firewall pertama nih, kalau kalian udah reset ini kosong semua nih. Jadi hanya 1 2. Nah, kita tambah 1 nih. Jadi kita tambah, ntar kita pilih general ini SRC NAT, code interface ether 1. Lalu action ini kita pilih masquerade. Nah, lalu apply, lalu oke, gitu ya. Jadi akan seperti ini nanti. Masquerade, nah ini ether 1, oke. Ini berarti udah nyambung, tinggal kita ke DNS. Atau kita juga bisa juga menggunakan yang itu namanya DHCP server. Apa itu DHCP server? Jadi kita nyambungin jaringan itu ya nih, nyambungin jaringan nih, kayak ini kan DHCP WLAN nih. Jadi nanti nyambungin jaringan itu. Yang kali ini kan masih belum nih ya, masih di itu. Nah, nyambung jaringan itu ini pakai DHCP setup kita nanti. Ini misalkan kita bikin nih, ini DHCP setupnya misalkan WLAN di sini kita bikin nih 200.0 terus ke 1 DHCP relay-nya ini 0. Ini ready access. Berarti ini udah nyambung. Atau kita mau bikin nih DHCP setup apa nih? Berarti kalau ether 2 ether 2. Kalau misalkan kalian LAN ya pengen apa nyambungin secara otomatis, berarti pakai ether 2 di sini ya, di DHCP setup di sini DHCP server. Nah, itu. Oke, mungkin kalau untuk nyambungin cukup sekian. Kalau untuk WiFi sendiri nanti kita akan bahas lagi, karena nanti pasti akan kita tes dan lain-lain. Nih, kita nih nanti di hotspot nih. Kalau kalian mau bikin hotspot, ini di sini nanti kita ada di namanya di server. Nah, di server sendiri nanti kita bikin di sini nih hotspot setup. Ini kita bisa hapus dulu juga bisa. Kita hapus di sini, kita hapus. Ini kita bikin lagi juga bisa. Ini berarti ini kita hapus juga. Nanti di hotspot setup ini kita bikin nih. Nanti kita perbesar dulu. Nah, ini kita bikin hotspot setup. Nah, sama kayak tadi. Hotspot setup, WLAN 1. Next. Lalu next. Next ini, nah ini IP pool-nya ini sebenarnya bisa sampai 255 ya. 255. Next. Oh, invalid address pool. Berarti kita buat berapa nih? WLAN 1. Next. Next nih berarti sampai 100 di sini. Next. Ini non SMTP DNS. Nah, ini misalkan apa nih? Misalkan apa? SMK Google aja, google.com. Nah, ini bisa langsung ke Google masukkan. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kita bisa lihat nanti ada hotspotnya yang nyambung. Nah, ini berarti ini push. Kita buat misalnya TKJ. Nah, nanti sambungannya juga ada di sini. Contoh nih sambungan kalau misalnya kamu mau bikin, kalau misalkan kita bikin nih name TKJ terus passwordnya 11, nanti akan keluar. Jadi siapa yang tersambung ke jaringan kalian itu nanti akan keluar tampilan login Mikrotik ya. Jadi tampilan login Mikrotik ntar di user di sini. Nanti kita bikin di sini apa nama usernya sama passwordnya. Jadi untuk bisa masuk ke jaringan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba keluarin semua mukanya. Ayo, keluarin semua suaranya, diituin lagi. Silakan. Semuanya buat laporan. Ayo, Fajar, Rapli, Satria, Ikwan, Febi. Mana Satria, Rapli? Mana ini? Jangan-jangan cuman nge-zoom doang terus ditinggal nih.
Ya, Pak. Mana mukanya? Satria, Ikhwan, Ya, Fajar. Pak. Jadi, Fajar belum Fajar? Mana Fajar? Kemana Fajar? Pak. Mana Jar mukanya Jar? Jaringan saya nge-lag. Jar? Satria mana Satria? Sat? Lah siapa tuh keluar? Si Fajar malah keluar. Satria mana Satria? Satria? Satria, sehat Satria. Bentar Pak, nge-lag Pak ini Pak. Oh. Fajar udah keluar tuh. Ikhwan mana Ikhwan? Wan? Wan? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Febi, Agung, Dwi, Satria, Rapli, Fajar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nih, speed test saya di sini lumayan loh. Nih, saya share screen nih. Jaringannya. Iya, speed testnya sampai berapa nih kita lihat nih. Tuh, wah. Ajib kan tuh. Sampai 90-an tuh. Download game juga langsung ituan ini. Atau download aplikasi langsung banyak nih kan. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang keluar ya? Si Fajar ya? Oh, Fajar. Halo. Kok Iwan nggak ada lagi mukanya? Oh, ada. Rapli, mana Fajar ya? Fajar mana Fajar? Fajar nge-lag ya? Jar? Wan? Ikon nggak ada lagi, Wan? Iya, Pak. Nge-lag jaringannya, Pak. Nge-lag jaringannya. Wah, aku mana? Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ayo, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi intinya kalau untuk apa di Winbox sendiri nanti apa next kita praktek lagi. Intinya tadi ya intinya masuk ke IP address ya, IP address, lalu kamu atur Ether 1, Ether 2, mungkin sama WLAN kalau untuk WiFi. Terus habis itu kita masuk ke jaringan root, IP root. Nah, IP root berarti kita tanda plus, kita atur gateway-nya. Jadi ini nggak usah diapa-apain nih. Gateway-nya ini kita kasih sesuai gateway tempat kita. Caranya gimana Pak kalau untuk ngecek gateway? Jadi sebelum kalian atur di apa Mikrotik, kamu bikin dulu, kamu atur dulu, kamu lihat dulu di Open Network and Sharing Center ya. Jadi di jaringan LAN kamu. Kamu cek nanti statusnya. Statusnya berarti kalau di situ kan nanti muncul tuh gateway-nya. Nah, itu gateway kamu. Nanti untuk sambungan ke sini. Nah, setelah itu apalagi IP, firewall. Nah, firewall NAT. NAT ini untuk ngebuka berarti.
Ini kenapa banyak? Karena ini udah terhubung ke hotspot ya. Jadi kita yang kita lihat itu di sini. Kita lihatnya di srcNAT ya, Masquerade srcNAT, author face-nya enter 1, action-nya Masquerade, ini srcNAT. Nah, apply, oke. Nah, setelah itu kita ke DNS. Ya, DNS, ini kita bikin DNS-nya. DNS itu apa? Domain name server. Jadi dari alamat IP ke alamat website atau host domain ya, domain nama website. Nah, setelah itu baru kita ke Open Network and Sharing Center. Kita atur IP-nya. IP-nya sesuai ini. Berarti kalau header 2-nya 206, ya berarti di situ gateway. Ini jadi nanti untuk gateway ya, gateway LAN kamu. Di sini 206.1. Berarti nanti IP address-nya 206.2.3 dan sekian. Oke. Untuk mikrotik hari ini sampai sini aja dulu. Mungkin nanti jangan lupa tuh, ya kalau bisa sih catat. Kan sebelumnya juga udah saya bilang ke kalian. Maksudnya jangan cuman ngandelin otak kamu juga, otak saya aja sering lupa, apalagi otak kalian juga kan. Nah itu ya. Jadi intinya tadi IP address, lalu IP routes itu atur gateway, lalu apalagi IP firewall ke NAT ya, firewall NAT itu nanti diatur NAT-nya pakai srcNAT, lalu outer face interface-nya ether 1, terus kemudian kita menggunakan action-nya Masquerade. Setelah itu IP DNS-nya kita isi, allow remote request kita checklist. Habis itu kita masuk ke jaringan LAN kita, Open Network and Sharing Center ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kita nggak usah lama-lama, karena yang paling penting nanti ini untuk flashback aja, jadi supaya kalian nggak lupa. Ada pertanyaan? Siap. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke ya, oke. Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya juga buat kalian nih nyiapin nih. Yang penting kalian nggak sia-sia untuk belajar hari ini. Oke, terima kasih banyak. Semuanya sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.